Mereka ini bertindak sudah seperti aparat keamanan. Jadi mereka itu pakai atribut, kemudian mereka bahkan ada yang punya senjata api, seperti itulah. Nah, ini semua kan merusak sistem hukum yang ada di kita. Dan saya merasa kalau ini dibiarkan, maka ke depan negara ini hanya habis waktunya untuk mengurusi ormas dan preman-preman yang kerjanya hanya melakukan kerusuhan saja, memeras masyarakat, kemudian memeras pengusaha, seperti itu. Nah, tetapi kita harus paham juga bahwa di negara kita ini ternyata ormas-ormas itu pun kenapa mereka begitu berani bertindak, kenapa mereka begitu seperti besar kepala, seperti merasa hebat di negara yang kita sebut sebagai negara hukum ini, karena memang ternyata pendirian satu ormas itu kadang-kadang adalah di belakangnya juga terdapat pejabat-pejabat. Dan kalau tidak salah, Grip Jaya ini berdiri di belakangnya waktu itu adalah Bapak Presiden kita sekarang, Bapak Prabowo. Kita mendengar bahwa Bapak Prabowo itu sebagai ketua Dewan Penasehatnya. Meskipun sekarang ini sudah ada semacam bantahan atau klarifikasi bahwa Presiden Prabowo itu sudah tidak lagi terlibat di dalam kepengurusan Grip Jaya itu. Nah, akan tetapi ada juga masih suara-suara yang mengatakan bahwa Bapak Prabowo masih sebagai ketua Dewan Penasehat di Grip Jaya. Banyak juga yang kita lihat di ormas-ormas lain itu ada di antaranya para politisi, anggota DPR, pengusaha, pejabat, seperti itu yang mereka terlibat di dalam susunan-susunan kepengurusan dan mungkin terlibat di dalam Dewan Penasehat atau mungkin sebagai majelis pertimbangan, seperti itu. Nah, jadi makanya kami katakan tadi bahwa negara ini memang akan terus-menerus dihiasi oleh persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh para pemimpinnya sendiri yang seperti membiarkan, bahkan kadang-kadang seperti mengajak untuk membentuk satu organisasi yang di dalamnya kadang-kadang terlibat kekerasan-kekerasan. Inilah yang kita lihat hari-hari ini, jadi tontonan kita. Sebetulnya kalau kita katakan negara kita ini negara yang berdaulat, negara yang mempunyai hukum, hampir-hampir tidak kelihatan lagi kekuatan negara kita yang katanya memiliki aparatur sebagai negara hukum, itu sudah tidak kelihatan lagi. Karena jadi seperti bercampur dia antara aparatur penegak hukum yang harusnya menindak orang bersalah, tetapi kadang-kadang aparatur penegak hukum itu ada di belakang dari ormas dan premanisme tadi. Macam-macam bentuk yang bisa muncul yang merusak kehidupan bermasyarakat di bangsa kita ini. Jadi sekarang ini yang kita lihat, katakanlah aparat keamanan atau polisi itu hanya menjadi semacam pemadam kebakaran saja. Karena 2 bulan lagi terjadi bentrok di sana. Bisa saja ormas dengan ormas, polisi turun. Kemudian nanti ormas bentrok dengan masyarakat, polisi yang turun. Dan tidak tertutup kemungkinan ketika turunnya polisi untuk melakukan pengamanan, polisi juga bisa jadi bentrok dengan ormas tersebut. Karena ormas tersebut merasa bahwa mereka punya backing. Bahkan seperti yang kita paparkan tadi di awal, kalau betul sampai sekarang Bapak Prabowo masih menjadi ketua Dewan Penasehat di Grip, bagaimana tidak? Mereka merasa orang nomor 1 di Indonesia ini ada di belakang mereka. Jadi kita tanpa sadar, pejabat kita, orang yang kita percaya mengurus negara ini, tanpa sadar mereka sendiri akhirnya yang menghancurkan kepercayaan masyarakatnya kepada pemimpin dan menghancurkan kepercayaan orang luar kepada bangsa ini. Bayangkan kalau sampai misalnya ada korban penusukan terhadap seorang tentara, terhadap seorang polisi yang dilakukan oleh preman, yang dilakukan oleh ormas, OKP, seperti itu. Orang luar akan melihat bahwa negara ini sebetulnya siapa yang ngurus? Apakah masih ada yang mengurus negara ini? Itu tentu cerita yang sedih. Jadi kita masyarakat kecil ini selalu juga jadi korban. Masyarakat kecil ini selalu jadi korban. Nah, jadi
kami katakan tadi, kenapa ormas-ormas ini merasa besar kepala, seolah-olah mereka yang paling hebat, seolah-olah mereka yang punya kuasa di negara ini? Karena memang di belakangnya itu ya para pejabat, ya. Jadi kami mungkin hanya tinggal bisa menyampaikan suara seperti ini, tetapi jangan anggap kecil kalau negara ini tidak bertindak. Akhirnya kan negara bisa akhirnya kan rakyat juga bisa bertindak. Ya, kalau kita mau hitung-hitungan kekuatan, masih lebih kuat masyarakat. Ya, maaf kalau kita katakan masyarakat sekarang yang tidak menerima keberadaan ormas-ormas yang membuat kacau ini pasti lebih banyak daripada masyarakat yang menerima ormas ini. Yang katakanlah yang bersedia ormas ini ada. Jadi tolong supaya pemimpin kita itu bisa mempertimbangkan bagaimana agar negara kita ini bisa aman. Karena bukankah sekarang ini dalam segala hal kita terpuruk? Tidak adanya penegakan hukum, tidak adanya kondisi perekonomian yang stabil, tidak adanya investor yang percaya dengan negara kita. Ya karena seperti itu tadi, ada investor yang akan masuk, tapi begitu dia mau masuk sudah lebih dulu dipalakin, sudah lebih dulu diperas. Akhirnya mereka lari keluar ke negara-negara yang lebih aman. Nah, tetapi kadang-kadang kita masih membela diri mengatakan bahwa negara kita menjamin, negara kita akan mengurangi birokratisasi, akan membuat semua urusan lancar. Faktanya tidak juga. Nah, kalau kami berkata seperti ini, sebetulnya kan ini jadi semacam satu koreksi, satu kecintaan kita sebetulnya kepada para pejabat pemimpin yang punya keputusan, yang diberi wewenang untuk mengurus negara ini. Jangan sampai negara ini salah urus dan negara ini pecah-pecah. Kita kan bisa melihat sendiri, sejarah membuktikan ada beberapa negara yang telah terpecah-pecah, terbagi menjadi beberapa negara bagian, karena mereka di antara mereka sendiri terjadi perang. Jadi jangan percumalah para pemimpin-pemimpin kita yang sudah kita pilih dengan menghabiskan uang ratusan triliun. Negara ini harus berkorban untuk memilih satu pemimpin. Tapi kalau pemimpinnya tidak berani menegakkan hukum, tidak berani di tengah-tengah, bahkan dia ada di salah satu pihak untuk menenangkan golongannya, untuk mengangkat golongannya, untuk mengangkat rekan-rekannya, kawan-kawannya, itu kan terlalu kurang ajar namanya. Jadi kami tentu berharap ini supaya semua yang berbau premanisme, kalau memang ada ormas-ormas yang rasanya sangat mengganggu, sebaiknya ditutup saja. Ya, dalam keputusasaan kami ini, bagaimana kalau menghadapi premanisme ini, menghadapi ormas-ormas yang selalu membuat kerusuhan ini, diterjunkan saja TNI. Seperti yang kita dengar, isu yang belakangan ini, sepertinya Danjen Kopassus itu katanya siap-siap akan memerangi preman. Saya pikir diturunkan saja langsung tentara untuk berhadapan dengan preman-preman ini, supaya kita juga bisa lebih aman, bisa lebih nyaman, tertib di masyarakat ini, karena sudah begitu lelah dan begitu capek rasanya mendengar berita-berita yang tidak pernah sedap di negara ini. Hanya berita-berita yang membuat hati kita itu semakin hari semakin takut, semakin kecut.